Baik, kita ketemu dalam sebuah kesimpulan dalam pertemuan kali ini tentang services ya. Kita mulai dengan model-model servicesnya. Kita tadi sudah bicara tentang model-model servicesnya dan contoh-contoh services yang sudah dikemukakan ya. Tapi saya mulai dari kesimpulan paling belakang ya. Services punya jenis beberapa macam. Yang pertama adalah personalize, ketika saya memberikan sebuah services pada klien secara personal dan saya juga sebagai seorang personal, tadi sudah ada yang bertanya tentang salah satu market di Bogor ya, di Warung Jambu. Bagaimana menceritakan secara personal memberikan sebuah services pada klien dengan bentuk-bentuk yang berbeda ya, baik itu di dalam personal diri sendiri atau yang mempunyai background dalam perusahaan. Yang mempunyai background dalam perusahaan sebagai contoh adalah ketika suatu perusahaan mungkin meng-hire diri Anda untuk membantu melakukan proses services bidang sistem produk yang mereka punya. Tapi bila mereka secara personal, mereka memberikan services tanpa tanpa melakukan training terhadap kita, itu mungkin agak sedikit riskan waktu tadi ya, kita sebutkan. Nah, tapi itu sifatnya personal. Kalau personal bedanya di mana, personal itu tidak terikat dengan, berbagai hal yang secara legal, misalkan kontrak atau segala macam gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana services itu berhubungan dengan berbagai hal. Contohnya ya, services yang berhubungan dengan model sistem informasi yang kita punya ya. Misalkan, services-nya adalah, berhubungan dengan perusahaan, berhubungan dengan satisfaction pelanggan, berhubungan dengan citra perusahaan. Ya, jadi ketika Anda membuat sebuah services, punya citra perusahaan yang harus Anda emban atau Anda, tanggung jawab di situ. Kemudian seberapa hebatkah, Anda bisa membuat sebuah nilai satisfaction kepada pelanggan. Selanjutnya adalah services ada di sistem yang lain, di antaranya adalah ketika Anda mencoba menilai services secara global di personalize-nya, gitu ya. Pertama adalah tadi kita udah bicara, oh harus jujur gitu ya tentang services kalau misalkan mau bikin services. Harus seperti apa, mengerti betul barang yang tadi gitu ya. Tapi ini masih sifatnya personal. Tapi ketika Anda bicara tentang sifat yang kedua dari services, di antaranya adalah availability, Anda sudah bicara tentang contohnya tadi kita ambil contoh adalah garansi ya, garansi dari barang-barang yang Anda buat, yang Anda service ya. Kalau availability sifatnya adalah secara global. Bagaimana global kalau garansi itu terikat dengan aturan-aturan dari perusahaan tersebut. Jadi ketika Anda memperbaiki barang-barang yang garansi, biasanya Anda terikat dengan kontrak. Kontrak kerja, peraturan perusahaan yang tersebut. Setiap perusahaan memiliki nilai-nilai legalitas yang berbeda-beda satu dengan perusahaan yang lain. Jadi Anda terhubung dengan nilai-nilai seperti itu di garansi. Tapi sifatnya Anda di-training oleh perusahaan tersebut supaya Anda punya nilai-nilai services yang sesuai standar perusahaan tersebut. Karena dia sifatnya broadcast, tapi Anda di-hire untuk satu produk saja. Kemudian services yang ketiga adalah bagaimana Anda memiliki sebuah services tapi di custom. Saya memberikan contoh tadi saya sebagai supplier, perangkat keras, kemudian bagaimana memberikan maintenance kepada sebuah perusahaan yang berbeda-beda. Saya bisa memberikan maintenance pada perusahaan sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut. Contoh, perusahaan tersebut memiliki keinginan bahwa saya harus datang kalau peralatannya itu rusak saja.
atau tidak berfungsi saja, sehingga saya dibayarkan untuk memperbaiki peralatan dan dibayar servisnya. Ada perusahaan lain yang minta saya harus datang, itu continue, ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali, supaya apa? Supaya bisa mengontrol peralatan-peralatan itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, itu namanya meng-custom services-nya itu sendiri. Yang keempat, services tidak bisa berjalan sendiri. Contohnya adalah ketika dia berhubungan dengan badan legal, yang tadi saya sebutkan di poin yang kedua. Legal ini adalah bercerita tentang aturan-aturan yang secara hukum masuk ke dalam bidang services-nya tersebut. Bagaimana legal itu bisa masuk ke dalam sistem services-nya tersebut. Ada tuntutan nggak? Ada apanya nggak? Kemudian services itu berhubungan dengan koneksi dengan pihak lain, ya. Bidang lain misalkan, peralatan-peralatan yang di-supporting kepada peralatan tersebut, ada nggak services-nya? Gitu ya, karena misalkan memproduksi suatu produk tidak berdiri sendiri produk itu, harus ada barang supporting-nya dari sana. Nah, peralatan yang di-supporting ini memiliki, tingkat, warranty list seperti apa. Nah, itu juga koneksi dengan, perusahaan lain. Jadi itu koneksi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Anda berpikir sebuah services punya economic skala ekonomi. Karena apa? Dalam services ketika Anda terlalu membesarkan budgetnya, kembali lagi nanti cost-nya seperti apa. Anda mendapatkan profit seperti apa. Ingat di services lebih banyak bukan profitnya uang, tapi nama baik. Karena ingat kalau di services itu kembali lagi kita adalah kepanjangan tangan dari atau services itu adalah kepanjangan tangan dari perusahaan untuk meraih konsumen. Bukan kepanjangan tangan untuk menyebar produk, tapi dia meraih konsumen. Nah, beda dengan marketing yang menyebar produk. Sebanyak-banyaknya produk disebar terserah, ya. Yang penting produk itu terjual. Tapi kalau kita tidak, bagaimana kepanjangan kita meraih konsumen dan bisa berlangganan lebih lama, gitu. Ya, itu perbedaan services dengan marketing. Selanjutnya, services yang dicontohkan oleh teman Anda tadi adalah ada sebuah model sistem informasi tadi dibilang ya, startup-startup tertentu. Nah, untuk startup-startup tertentu yang bidang bisnisnya umum, misalkan seperti makanan, minuman, dan segala macam, tentunya Anda membuat 2 bidang yang berbeda. Salah satunya adalah yang Anda upload di Google Play sebagai kepanjangan dari servis Anda kepada customer, tapi yang di server adalah pengolahan dari sistem informasi yang Anda buat sebagai startup. Nah, itu bidang yang umum, tapi untuk bidang-bidang khusus tentunya Anda harus meriset perusahaan itu sendiri untuk mendapatkan nilai-nilai services yang cocok untuk perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini tentang services, kesimpulan services hari ini. Mulai dari personal yang memberikan services sampai perusahaan. Baik, untuk